Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan film yang kali ini gue mau review adalah Lost Man Melati, yang udah tayang di bioskop tanggal 16 Maret dan jadi produksi layar lebar perdana dari salah satu streaming service lokal, yaitu Catchplay. Lost Man Melati ini awalnya mau dijadiin series ya, yang kalau nggak salah tuh ada 10 episodean gitu, sebelum akhirnya diubah jadi film bioskop. Dan of course karena ada perubahan itu, awalnya gue sempet ragu sih, soalnya format storytelling antara series sama film itu kan beda banget. Series yang episodik, mungkin satu episode 20-30 menit, sama film panjang yang langsung kelar dalam 90 menit, itu sangat-sangat beda. Tuh awalnya gue sempet ragu karena itu, tapi setelah nonton, yes, gue akuin emang ada beberapa elemen yang lebih cocok di bioskop. Dan sayang banget misalkan cuman lu tonton di laptop atau di TV. Ini film tuh formatnya semacam antologi gitu. Ada cerita tentang beberapa karakter, dan benang merahnya adalah mereka semua menjadi pengunjung di Lost Man Melati, sebuah Lost Man misterius di area terpencil kepunyaan Madam Melati. Alexandra Gotardo tuh meranin Madam Melati, dan dia captivating banget di sini, kayak magnet gitu. Tiap Madam Melati nongol di layar dengan rokoknya sama gaun hitamnya yang cakep banget itu, perhatian lo nggak akan bisa lepas. Kalau gue lihat tuh vibe-nya Madam Melati jadi kayak gabungan Eva Green di Miss Peregrine sama Morticia Addams di The Addams Family. Gue juga lumayan suka sama penokohan si Madam Melati ini. Dia jelas bukan tipikal orang baik ya, yang mau berbuat baik, berbuat sesuai dengan norma, moral, dan segala macem. Bahkan kita ngelihat dia tuh ngebiarin orang mati. Dan di opening tuh juga udah ngebantai polisi pakai kapak dengan brutal. Tapi Madam Melati juga bukan sosok psikopat jahat, bukan iblis, bukan setan dan segala macam. Dia cuma orang yang terluka, punya trauma dengan masa lalunya, dan sekarang pengen menjalani hidupnya seperti biasa. That's it. Tapi kalau ada yang ganggu, ya dia nggak ragu buat ngambil tindakan ekstrim. Jatuhnya karakter dia itu nggak sepenuhnya kelam, hitam, jahat, enggak, tapi cenderung ke arah abu-abu. Beberapa orang yang nginep di Lost Man Melati antara lain ada Pak Sutri sama anaknya yang baru balik dari nyekar makam nenek, sepasang kekasih yang mau bermesraan berdua, sama dua orang maling yang pengen nyolong barang berharga di Lost Man. Dan mereka semua tuh bakal berhadapan sama misteri kelam di Lost Man itu, yang secara bersamaan juga ngungkap sisi gelap mereka masing-masing. Gue suka sama acting beberapa case-nya di sini, walaupun porsinya nggak banyak ya, soalnya karena ini formatnya kayak tadi gue bilang mirip antologi, jadi mereka tuh harus berbagi screen time satu sama lain, tapi tetap maksimal acting beberapa pemainnya. Putri Ayu Dia di sini jadi seorang anak yang nyimpan rasa bersalah sama ibunya, dan seperti biasa dia kuat banget urusan ngolah emosi. Terus ada Ridwan Raul yang meranin salah satu maling. Pembawaannya yang intimidatif dan agak nyerempet ke kesan psikopat itu juga bagus, walaupun gue awalnya sempat mengira dia adalah Zack Lee. Soalnya mirip loh, mukanya tuh mirip, terus ada brewoknya, terus mainin karakter yang juga kayak psikopat-psikopat yang biasa diperanin Zack Lee, dan sama-sama bagus. Jadi gue sempat mikir, oh wah, ada Zack Lee ternyata. Rupanya bukan. Di part flashbacknya jelasin latar belakang Melati dari tahun 1887 sampai 1917 tuh juga ada beberapa acting yang oke juga. Kiki Narendra as always keren sebagai Kusno, si dokter Sinting yang doyan eksperimen sama mayat. Terus ada juga Bima Sena yang jadi Sigit, anaknya Kusno. Gue ngeliat nih Bima Sena calon aktor masa depan yang potensial banget sih. Di Waktu Maghrib udah bagus, terus di Lost Man Melati ini juga oke mainin ekspresi dan emosinya. Jadi kayak bukan pendatang baru gitu gue ngeliatnya. Kayak bocah yang emang udah bertahun-tahun pengalaman acting. Kalau ngomongin soal perubahan dari series ke filmnya berhasil apa enggak, sebenarnya ada dua sisi. Dari storytelling, lu pasti bisa langsung nebak kalau sebenarnya cerita tiap karakter ini adalah episode yang terpisah sendiri-sendiri. Kalau dugaan gue ada sekitar 4 atau 5 episode lah yang digabung di sini. Bisa langsung ketebak, soalnya penyatuan tiap cerita itu nggak selalu mulus. Di beberapa titik gue yakin lo bakal mikir kalau ini format alurnya bakal lebih bagus, bakal lebih mulus kalau misalnya jadiin series. Jadi seringkali tuh penyatuannya nggak mulus, antara satu subplot dan subplot yang lain tuh tumpang tindih, saling ngisi, saling tabrakan, kurang rapi. Tapi kalau ngomongin departemen visual lain cerita. Visualnya tuh cakep loh, dari sinematografinya, terus tata artistik Lost Man-nya, sampai desain hantunya. Emang lebih maksimal kalau lo tonton di bioskop. Lo bisa jadi lebih nikmatin detail-detail visualnya, dan emang sayang kalau visual ini tuh cuma tayang di laptop atau di TV. Wajar sih sebenarnya, soalnya Lost Man Melati ini didirect sama Mike Wiluwan dan Billy Christian yang emang selalu ngasih atensi tinggi ke visual, walaupun untuk urusan storytelling dan lain-lain kadang tuh emang ya inkonsisten, tapi untuk urusan visual mereka perhatiannya nomor satu. Secara khusus gue lumayan suka sih desain hantunya, nggak kayak kebanyakan hantu di film horror lokal lain gitu. Walaupun kemunculan mereka mungkin nggak seberapa ngeri ya, jump scare-nya nggak seberapa efektif,
Tapi hantu-hantu di Lost Man Melati ini ada di batasan antara sosok demit di klinik lokal sama monster-monster di dark fantasy barat. Desainnya kreatif, make upnya oke, terus efek praktikal untuk menghidupkan tiap-tiap demit juga bagus. Kelihatanlah kalau ini bukan film murahan, ya, dan sekali lihat lo pun bisa langsung ngeh kalau Lost Man Melati ini adalah horor yang lumayan mahal. Dan sekali lagi, beda dibanding kebanyakan horor kita yang lagi rame banget ngisi bioskop belakangan ini. Apalagi karena dibikin sama Mike Willuan, itu reference ke Hollywoodnya kerasa banget. Dia kan suka sekali ngasih referensi ke film-film Hollywood ya. Di sini pun sama, misal soal karakter Melati yang tadi udah gue mention, mirip sama Miss Peregrine, Morticia Addams, terus tampilan Lost Man-nya yang dibikin kayak mirip-mirip Bates Motel dari Psycho. Sama ada satu scene yang ingetin ke adegan Chestburster ikoniknya Alien. Ada juga ini, sekelompok warga kampung yang di masa lalu, pas Melati masih kecil itu ngeburu orang-orang yang dituduh sebagai penyihir, witch hunt gitu. Tampilan mereka yang pakai karung goni ini sebagai topeng rada ngingetin gua ke Jason Voorhees di era Friday the 13th Part 2, sebelum dia tuh pakai topeng hokinya yang ikonik itu. Tuh semuanya penuh dengan referensi Hollywood yang jadi kelihatan fresh looknya. Sekali lagi tuh beda sama film-film horor lokal lain yang lagi rame di bioskop ini. Dan poin pembeda itu penting. Mungkin Lost Man Melati nggak sempurna. Mungkin Lost Man Melati itu masih punya banyak kekurangan. Dan mungkin di beberapa titik ini film lebih pas dijadiin series. Tapi di tengah horor yang lagi rame banget ini, dia bisa kelihatan stands out. Bisa kelihatan menonjol di tengah judul-judul yang lain. Kalau skor buat Lost Man Melati ya gue kasih 6,5 dari 10 lah. So go ahead, kalau misalkan lu lagi bosen sama tipikal horor lokal yang lagi menghiasi bioskop kita belakangan ini, bisa tonton Lost Man Melati. Buat yang udah nonton, gimana pendapat kalian soal film ini? Bisa tulisin opini lo di kolom komentar. Dan seperti biasa, gue ingetin jangan lupa like videonya, subscribe Cinecripnya, share video-video yang lain juga. Dan kalau misalkan pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thank you di bawah. Oke, dan gue Rashid Hari, see you in the next video.